Asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai prinsipal. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dalam putusan hakim. Pelaksanaan hukum dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sistem hukum yang dipertegas oleh gerakan Milovanovic. Selanjutnya, pengertian asas hukum menurut para ahli. Yang pertama, Sutikno menyatakan asas hukum atau prinsip hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Selanjutnya, menurut A.R. Lecce mengemukakan bahwa asas-asas hukum sangat luas cakupannya, dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah sebagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Selanjutnya, menurut G.W. Paton mendefinisikan asas hukum secara singkat, yaitu asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Selanjutnya, menurut Van der Velden berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Baik, saya Mia Rosanita, NIM 1218049. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai kedudukan asas hukum dan fungsinya. Menurut Mahadi, guru besar ilmu hukum, berpendapat bahwa sumber hukum Indonesia ini adalah Pancasila. Maka, dalam pandangan Pancasila, sumber asas hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum hierarkis lebih tinggi daripada norma atau kaidah hukum. Mengenai asas-asas hukum sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pendukung bangunan hukum yang menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan mencegah adanya tumpang tindih di antara semua norma hukum yang ada. Asas hukum menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan di masyarakat. Baik, saya Mia Rosanita, NIM 1218049. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan pembahasan dari kelompok pertama. Nah, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak ini dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian itu apakah akan tertulis maupun lisan. Nah, kemudian asas yang kedua ini ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya merupakan suatu perjanjian, yaitu kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Nah, asas selanjutnya yaitu asas kepastian hukum.
asas kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Nah, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dapat dijelaskan di dalam pasal 338 pada ayat 1 KUH Perdata. Kemudian asas selanjutnya yang keempat yaitu asas iktikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa asas perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikat baik. Nah, juga disebut dengan suatu kejujuran. Dalam asas ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu asas iktikat baik pada waktu akan melakukan perjanjian dan iktikat baik pada waktu melaksanakan hak kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhah Safitriani, NIM 1218046. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan hukum dalam perjanjian. Nah, keadaan hukum dalam perjanjian itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu presentasi, keadaan memaksa, risiko, somasi, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi. Prestasi adalah hal yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang, contohnya jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua yaitu berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. Terus yang ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagangan tertentu. Dan selanjutnya yaitu pengertian prestasi. Prestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dan bila terjadi prestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Secara umum, prestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi syarat yang dijanjikan, melakukan prestasi yang dijanjikan tetapi hanya sebagian, melakukan prestasi yang dijanjikan tapi terlambat memenuhinya. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur prestasi. Unsur-unsur prestasi itu ada 3. Yang pertama yaitu kesalahan, yang kedua kelalaian, yang ketiga kesengajaan. Yang dimaksud adanya kesalahan yaitu harus dipenuhi syarat-syarat perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa dapat menduga tentang akibatnya. Kelalaian merupakan sebuah perbuatan di mana seseorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dan selanjutnya yaitu kesengajaan. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan, tidak diperlakukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dan selanjutnya yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau force majeure adalah istilah yang sama kaitannya dengan perikatan, kontrak, perjanjian. Tidak ditemukannya suatu rumusan yang secara khusus dalam undang-undang. Namun, dalam beberapa pasal KUH Perdata dapat disimpulkan force majeure adalah keadaan atau situasi atau kondisi di mana
salah satu pihak yang memiliki kewajiban berdasarkan suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya. Ketentuan dalam KUH Perdata mengenai ketentuan umum force majeure terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan biaya bunga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Ayu Agita, NIM 1218047. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hafida. Untuk yang poin keempat adalah risiko. Risiko adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Nah, di dalam hukum perikatan ini, risiko diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Contohnya itu misal barang yang diperjualbelikan itu musnah di tengah perjalanan. Nah, itu yang dinamakan risiko. Maka dari itu, demi lengkapnya suatu perjanjian dan menghindari sengketa yang terjadi kemudian hari, maka di dalam suatu perjanjian alangkah lebih baiknya menetapkan ketentuan tentang risiko tersebut. Nah, di dalam KUH Perdata, risiko diatur dalam pasal 1234. Untuk poin yang kelima yaitu ganti rugi. Ganti rugi merupakan cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain. Nah, ada dua hal yang menyebabkan ganti rugi. Yang pertama, ganti rugi karena wan prestasi, dan yang kedua, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi wan prestasi diatur dalam buku 3 KUH Perdata pasal 1240 sampai 1252, dan ganti rugi perbuatan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Lalu poin ke-6 yaitu perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Nah, untuk perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Bisa dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, lalu bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat. Selanjutnya, bertentangan dengan kesusilaan, dan yang terakhir, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, untuk poin terakhir yaitu somasi atau teguran. Nah, untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wan prestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur. Nah, surat ini yang dinamakan dengan somasi. Somasi di dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 1238 yang menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai. Nah, dengan lewatnya waktu yang ditentukan, jadi dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada somasinya. Somasi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk pihak yang somasi agar mengetahui kelalaiannya itu dan menyelesaikan kewajibannya
sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.